Hai guys, kelompok 8 di sini. Kami merupakan kelompok terakhir dari mata kuliah Manajemen Strategi Prodi Akuntansinya USU. Kami bertujuh yang terdiri dari Bagas, Rainer, Jan Gabriel, Markus, Dewanti, Ani Aldila, dan Kisin Feby. Kali ini, we're gonna explain to you about SWOT analysis of PT Bluebird. Kita tahu, kalian semua pasti tahu perusahaan taksi terkenal di Indonesia dengan warna birunya yang khas. Untuk lebih jelasnya, make sure to keep on watching. Strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan adalah poin internal dan positif dari perusahaan. Adapun strength dari PT Bluebird tersebut ialah yang pertama, 24 jam service station di semua depot. Yang kedua, berpengalaman dalam dunia bisnis taksi. Yang ketiga, terkenal akan kenyamanan dan keamanannya. Yang keempat, jaringan yang terbentuk tersebar di kota-kota besar. Yang kelima, pengemudi yang andal dan terpercaya. Yang keenam, posisi taksi mobile dan reservation bagi pengguna dengan menggunakan HP. Yang kedua adalah weakness. Kelemahan dari Bluebird yaitu tarifnya mahal, tidak mencakup seluruh daerah di Indonesia, serta kurangnya promosi dan diskon. Opportunities. Yang pertama, adanya kerjasama dengan pemerintah. Yang kedua, Bluebird adalah pelopor taksi dengan menggunakan Argo. Yang ketiga, sistem mulai dikembangkan dengan GPS. Yang keempat, Bluebird sangat lebar di Indonesia sehingga masyarakat sudah sangat percaya. Analisis yang keempat adalah threat. Yang pertama, adanya taksi lain yang menggunakan tarif lebih murah dari PT Bluebird. Yang kedua, masih adanya penipuan yang mengatasnamakan perusahaan PT Bluebird. Yang ketiga, perusahaan lain yang mengecat mobil taksinya sama dengan PT Bluebird. Selanjutnya, strength opportunities dari Bluebird. Yang pertama, memperluas jaringan bisnis di luar Pulau Jawa atau di kota-kota kecil. Yang kedua, Bluebird bekerja sama dengan pihak periklanan untuk melakukan pemasaran di luar Jawa. Selanjutnya, weakness opportunities dari perusahaan Bluebird. Yang pertama, melakukan promosi besar-besaran di berbagai media, baik online maupun offline. Yang kedua, mencoba memasuki setiap daerah di Indonesia. Yang ketiga, menambahkan diskon-diskon ketika melakukan pembayaran online. Baik, kita akan membahas mengenai strategi strength dan threat. Yang pertama, perusahaan Bluebird harus memastikan kualitas dari setiap karyawannya, baik yang sudah bekerja di dalam maupun yang nantinya akan direkrut. Sebagai contoh, driver harus memiliki kejujuran yang tinggi supaya angka penipuan tidak tinggi. Contoh kedua adalah karyawan call center. Karyawan call center harus memiliki respon cepat supaya masalah yang disampaikan oleh pelanggan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Strategi kedua adalah menambah kuantitas armada agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan yang seiring waktu semakin bertambah. Strategi ketiga adalah memastikan driver dapat membuat nyaman penumpang dan membuat ciri khas tersebut tetap ada di perusahaan ini. Jadi, jika ada perusahaan lain yang ingin meniru ciri khas dari perusahaan Bluebird, kita sudah dapat memastikannya bahwa itu ciri khas milik kita dan tidak bisa diambil oleh perusahaan lain. Selanjutnya, kita akan membahas strategi weakness dan threat. Yang pertama, layanan pusat kredit. Layanan ini memberikan pelanggan keuntungan. Pertama, kemudahan dalam membayar. Kedua, tingkat harga yang lebih rendah daripada sebelumnya. Layanan ini terjadi bila perusahaan Bluebird menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan bank lain yang bekerja dalam pelayanan jasa kredit. Melalui hubungan kerjasama ini, kedua perusahaan tadi akan memperoleh keuntungan. Di samping itu, pelanggan juga akan memperoleh keuntungan karena tingkat harga yang lebih rendah. Strategi kedua, memasuki setiap daerah Indonesia, di mana di daerah tersebut masih banyak orang yang tidak tahu akan eksistensi Bluebird. Melalui langkah ini, keberadaan Bluebird di mata orang Indonesia akan semakin diketahui. Dengan langkah ini juga, pelanggan Bluebird akan bertambah. Strategi ketiga adalah menurunkan tarif. Masih banyak orang di Indonesia yang belum mengerti atau belum menggunakan pembayaran secara kredit. Nah, untuk
keadaan seperti ini, penurunan tarif ini akan sangat berdampak untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai strength, weakness, opportunities, dan threats, dan juga strategi lainnya dari perusahaan Uber. Sampai jumpa di video selanjutnya.